Kami tahu dan kami berani bersumpah karena kami ada orang kami di dalam Syiah. Kami mempunyai data untuk antum ketahui. Antum sebagai orang PWH, Saya dapat uang. kami tidak mau membuka rahasia seseorang bahwa dekatnya tokoh-tokoh kita NU di sana adalah karena fulus. Karena fulus. Dan ini sebagian diakui karena katanya bantuan dari luar negeri semua sudah diambil sama Gus Dur, tinggal yang dari Iran saja yang masih masuk. Wallahu alam, ini betul tidaknya. Antum lebih tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi di video kali ini saya akan membahas yaitu tentang terkait masalah Syiah lagi. Jadi di video sebelumnya kita sudah membahas tentang kebiadaban orang-orang Syiah ataupun sejarah berdarah orang-orang Syiah yang telah membantai kaum muslimin ahli sunnah wal jamaah. Namun di video kali ini saya akan bahas yaitu tentang liciknya orang Syiah ini menyebarkan berita fitnah tentang kerajaan Arab Saudi yang akan memindahkan makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun dicek-cek ternyata berita tersebut itu datanya dari orang Syiah. Dan yang lebih aneh lagi, orang Syiah ini dibela oleh salah satu tokoh yaitu ormas terbesar. Nah teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Kita yang mencintai Ali, kita yang mencintai Rasulullah SAW, mari kita pertahankan ini, keyakinan yang benar ini. Mari kita pertahankan baqiyah min baqaya amal salihah. Sedikit saja amal soleh mari kita pertahankan, yaitu ihya'i Asyura, ihya'il arba'in, ihya'i syuhada'i Karbala. Mari kita hidupkan tragedi Karbala dengan pertemuan seperti ini. Syukur-syukur lebih dari ini, syukur-syukur lebih besar lagi. Mari kita pertahankan sautul haq ini, suara kebenaran, mari kita pertahankan. Nggak apa-apalah sekarang orang sedikit, insya Allah. Yang penting tidak yang penting harus ada, tidak dilupakan. Insya Allah lama kelamaan akan dipahami oleh orang banyak. Di kalangan NU sendiri masih banyak yang belum paham. Nggak apa-apa, maklum belum ngerti. Allah madihim, fainahum la ya'lamun. Berilah kepengertian kepada orang-orang yang belum paham dengan peringatan Asyura, peringatan Arba'in. Ya Allah, berilah petunjuk kepada umat Islam, warga Nahdliyin, pesantren-pesantren yang belum mengerti tentang apa itu Yaum Asyura, apa itu Yaum Arba'in. Maafkan mereka ya Pak ya, karena mereka itu fa'innahum la ya'lamun, karena belum mengerti. Kata Imam Ali Zainal Abidin, alhamdulillah alladzi ja'ala a'da'ana humaqa. Alhamdulillah musuh-musuh saya itu goblok-goblok semua. Gitu kira-kira gitu. Orang dungu-dungu. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah ya. Ada yang membela aliran Syiah ini di Indonesia. Terutama adalah salah satu tokoh ormas terbesar di Indonesia ini. Namun, kebanyakan kaum muslimin, yaitu kaum Nahdliyin, itu tidak sependapat dengan Kiai Aqil Sirot. Dan bahkan ada yang mengatakan untuk memutuskan hubungan antara Kiai Aqil Sirot dengan Syiah. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi tidak dilakukan lagi. Orang-orang Syiah ini menyusup masuk ke ormas NU. Itu sudah nyata. Dan bahkan saya ada bukti videonya ya teman-teman. Jadi di kali ini saya akan tampilkan seorang kiai yang tidak sepahaman ataupun tidak sependapat dengan Kiai Aqil Sirot. Dan bahkan kiai tersebut itu mengatakan ini karena fulus ya, sudah dikasih fulus oleh orang-orang Syiah. Oke teman-teman, mari kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya kenalkan kepada Ustadz Said Aqil Sirot. Nama saya Ahmad bin Zain Al-Kaf. Saya Ketua Yayasan Al-Bayinat bidang organisasi. Dan saya Awan Suriah NU PWNU Jawa Timur. Kami yakin bahwa antum bukan pengikut Syiah. Nah, jadi kiai tersebut ini mengatakan kami yakin ya bahwa antum itu bukan pengikut Syiah. Namun ya, kalau kita lihat videonya, Kiai Aqil Sirot itu sangat dekat dengan Iran Syiah. Bahkan Kiai Aqil Sirot itu dalam videonya itu menyuruh untuk merayakan Hari Karbala. Nah, sudah jelaskan teman-teman? Tidak berakidahkan Syiah. Namun catatan di tempat kami, istilahnya di komputer kami,
penuh nama-nama antum, laporan-laporan mengenai antum, yang isinya komentar-komentar antum yang sifatnya membela Syiah. Ya, membela Syiah. Di mana komentar-komentar tersebut sangat merugikan Ahlus Sunnah, khususnya kaum Nahdliyin. Sehingga banyak, bisa dikatakan 95% pengikut Syiah adalah Nahdliyin kaum. Nah, teman-teman, jadi di sini kita ulangi ya. Bisa dikatakan 95% pengikut Syiah itu adalah Nahdliyin. Jadi sudah terpengaruh kan. Jadi orang Syiah ini masuk menyusup ke NU, kemudian mempengaruhi orang-orang Nahdliyin untuk mengikuti aliran Syiah tersebut. Bisa dikatakan 95% pengikut Syiah adalah kaum Nahdliyin. Mari kita pengikut Syiah adalah Nahdliyin, kaum Nahdliyin yang digerogoti oleh antek-antek Syiah. Perlu Anda perkenalkan, yang hadir di sini adalah pejuang-pejuang ahli sunnah dari Nahdliyin semua, dari Bangil, dari Jember, dari mana-mana, dari Surabaya dan sekitarnya, dari Jawa Timur sini. Nah, mereka merasa sakit hati kepada Syiah dan mereka sudah berhadapan tinggal bunuh-bunuhan saja. Dan mereka lebih sakit hati lagi kepada pengurus PBNU, di mana mereka sudah berhadapan akan bunuh-bunuhan. Pimpinan kita justru rangkulan dengan orang-orang Syiah. Kami tahu di belakang itu adalah fulus. Nah ya, jadi Kiai ini mengatakan kami tahu di belakang itu ada fulus. Dan ini memang tidak dilakukan lagi ya teman-teman. Kalau tidak fulus, lalu bagaimana bisa rangkul-rangkulan, bisa membela Syiah? Oke. Kami tahu dan kami berani bersumpah karena kami ada orang kami di dalam Syiah. Kami mempunyai data. Untuk antum ketahui, antum sebagai orang BWH, saya dapat uang. Kami tidak mau membuka rahasia seseorang. Bahwa dekatnya tokoh-tokoh kita NU di sana adalah karena fulus. Karena fulus. Dan ini sebagian diakui karena katanya bantuan dari luar negeri semua sudah diambil sama Gus Dur, tinggal yang dari Iran saja yang masih masuk. Wallahu alam, ini betul tidaknya. Antum lebih tahu. Untuk itu kami minta kepada antum agar segera memutuskan hubungan sama mereka. Berapa sih mereka itu? Apa keuntungannya? Antum dekat dengan mereka, berapa banyak kaum Nahdliyin yang digerogoti sama mereka? Tiap hari kita ini ngepuk-ngepuk, jangan sampai kita ini digerogoti. Tapi dari atas justru kita ini ditikam dari belakang oleh tokoh-tokoh kita. Tolong fadlan, minta tolong atas nama warga Nahdliyin di Jawa Timur sini, tolong putuskan hubungan dengan Syiah. Kami 20 tahun bendung, jogo, sampai disoban dengan Syiah. Tapi antum kasih jalan mereka untuk merogoti kita. Nah teman-teman, jadi Kiai ini itu membendung agar aliran Syiah ini tidak masuk ataupun bergogoti orang-orang Nahdliyin. Malah Kiai Agil Said Sirot itu memberi jalan, memberi ruang dan membela orang-orang Syiah ini, dan akhirnya orang-orang Syiah ini masuk ke dalam orang Nahdliyin, lalu kemudian orang Nahdliyin ini mengikuti aliran Syiah, dan 95% kata Kiai ini dari kaum Nahdliyin. Nah teman-teman, jadi maka kita itu harus berhati-hati, jangan sampai kita itu ya tertipu dengan takiyah-takiyahnya orang-orang Syiah. Dan saya pernah mendengar dari perkataan Jalaluddin Rahmat, yaitu tokoh Syiah Indonesia, bahwa Gus Dur mengatakan secara kultural NU itu adalah Syiah tanpa imamah. Namun saya tidak menuduh saudara-saudara kaum Nahdliyin itu sependapat dengan apa yang diucapkan oleh Gus Dur. Oke teman-teman, mari kita simak ya. Sehingga Gus Dur bisa mengatakan secara kultural NU itu Syiah tanpa imamah, katanya gitu kan. Nah betul kan teman-teman? Jadi secara kultural NU itu Syiah tanpa imamah. Namun saya husnudon ya, teman-teman kita, saudara-saudara kaum muslimin kita yang ada di Nahdliyin, itu tidak semua itu sependapat dengan apa yang diucapkan oleh Gus Dur. Nah teman-teman yang diberkahi oleh Allah SWT, jadi kita itu harus berhati-hati. Ini saya sering ucapkan berkali-kali ya, karena jangan sampai kita ini tertipu dengan takiyahnya orang-orang Syiah. Mereka ini sangat lembut sekali. Mereka ini adalah serigala berbulu domba
yang menggerogoti dari dalam, yaitu memusuhi Islam. Hakikatnya mereka itu adalah takfiri, dan mereka ini sangat lihai menyembunyikan takfiri mereka. Jadi jangan sampai kita tertipu. Oh, kita ini adalah mazhab kelima, mazhab Syiah, kita ini bersaudara. Jangan sampai kita itu tertipu. Mereka ini di Suriah, di Irak, di Iran, ya. Mereka ini membantai kaum muslimin yang beraliran Ahlus Sunnah. Bahkan ada sebagian orang itu disuruh untuk melaknat Abu Bakar As-Siddiq, kemudian sahabat Umar, kemudian Ibunda Aisyah, kemudian Utsman. Kalau enggan melaknat, mereka akan dibantai. Itulah orang-orang Syiah. Nah, teman-teman, jadi saya akan tampilkan video dari Ustadz Dr. Firanda Andirja MA Hafidhut Ta'ala, yaitu tentang terkait masalah, yaitu tadi ya, orang-orang Syiah ini sering membuat berita palsu, yaitu tentang adanya kerajaan Arab Saudi ingin membedakan makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu ternyata adalah berita palsu, fitnah dari Syiah, dan kaum muslimin yang ada di Indonesia juga terprovokasi dengan berita palsu ini dari Syiah. Maka hati-hati teman-teman ya, Syiah ini menusuk dari belakang. Oke, mari kita lanjutkan ya. Namun ikhwani fillah azanillahu alaikum, yang saya khawatirkan adalah di tanah air kita. Di tanah air kita ini orang-orang masih banyak bisa ditipu, masih banyak bisa dibohongi. Takiyahnya orang-orang Syiah di tanah air kita laris. Masih laris. Kenapa? Karena orang-orang Indonesia orang yang baik-baik ya, sering berhusnudzon ya. Yeah. Sehingga tatkala orang Syiah mengatakan kami saudara, mereka masih mempercayai kedustaan orang-orang Syiah. Bahkan ada beberapa berita-berita dusta yang disebarkan oleh orang-orang Iran, orang-orang Syiah, yang ditelan mentah-mentah oleh orang-orang Indonesia. Ya, seperti kasus beberapa kali saya sebutkan atau saya tulis di website tentang beberapa berita kedustaan yang digembar-gemborkan oleh orang-orang Iran. Seperti berita misalnya mereka mengatakan pemerintah Saudi akan membongkar kuburan Nabi dan memindahkan kuburan Nabi di tempat yang lain. Ini ternyata setelah dicek, beritanya berasal dari kantor berita Farsi Agency, kantor beritanya orang-orang Iran. Ya, dan kita sudah cek sendiri, ternyata benar dari kantor berita Iran. Lihat bagaimana berita ini termakan atau ditelan mentah-mentah oleh sebagian orang Indonesia. Bahkan ikut disebarkan sebagian orang-orang yang benci kepada ya kerajaan Arab Saudi, ikut menyebarkan untuk menjelek-jelekan Arab Saudi. Padahal itu adalah bualannya orang-orang Syiah. Yeah. Lihatlah bagaimana liciknya orang-orang Syiah. Sekarang pemerintah Saudi punya niat baik memperluas Masjid Nabawi dan memperluas Masjidil Haram, dan sudah dilakukan oleh sejak zamannya Malik Fahad, Raja Fahad. Kemudian sekarang dilanjutkan oleh proyek tersebut oleh Raja Abdullah. Maka ingin memperluas Mekah, dan sekarang kita bisa lihat bagaimana perluasan Mekah, proyek raksasa yang luar biasa demi berkhidmah kepada kaum muslimin. Dan di antaranya juga akan terjadi proyek pelebaran Masjid Nabawi, dan saya dengar akan dikerjakan setelah pelaksanaan ibadah haji, karena sekarang belum mulai dikerjakan, dan itu memerlukan biaya yang sangat luar biasa, dan semuanya dilakukan demi khidmah kepada kaum muslimin. Bukankah ini kebaikan kerajaan Arab Saudi? Ini kebaikan. Tetapi orang-orang Iran untuk memalingkan dari kebaikan Arab Saudi, dia buat isu bahwasanya kerajaan Arab Saudi akan memindahkan kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, demikianlah teman-teman, itulah ya penjelasan dari Ustadz Dr. Firanda Andirja MA Hafidhut Ta'ala, yaitu tentang terkait masalah liciknya, lihainya orang-orang Syiah ini membuat suatu berita dengan isu agar memprovokasi kaum muslimin untuk membenci kerajaan Arab Saudi, yaitu dengan berita-berita palsu itu adalah kerajaan Arab Saudi ingin memindahkan ataupun ingin membongkar makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dipindahkan di tempat yang lain. Subhanallah, ini sangat berbahaya teman-teman ya. Berita semacam ini, berita fitnah. Bahkan ada sebagian kaum muslimin ya yang ada di seluruh dunia ini, terutama di Indonesia, ada yang percaya, bahkan disebarkan. Nah, orang-orang yang membenci Arab Saudi terus meneriaki Wahabi, mau memindahkan makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, biadab jahanam. Itu terjadi teman-teman. Maka dari itu, kita ini berhati-hati dengan kelicikan orang-orang Syiah Rafidhah ini. Karena mereka itu sangat lihai sekali membuat berita-berita palsu, kemudian disebarkan kepada kaum muslimin. Ahlus Sunnah percaya. Jangan sampai kita itu tertipu dengan kelicikannya orang-orang Syiah. Dan itu kita harus belajar teman-teman ya. Kita harus belajar
yaitu tentang pengkhianatan orang-orang Syiah Rafidhah ini ketika dahulu kepada kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan Salahuddin Al-Ayyubi ketika ingin membebaskan Al-Aqsa, yang mereka perangi adalah orang-orang Rafidhah ini, karena adalah musuh dalam selimut, benalu. Dan orang-orang Syiah ini lebih berbahaya daripada orang-orang kafir. Karena mereka ini sanggup untuk bekerja sama dengan orang-orang penyembah berhala. Maka dari itu, kita berhati-hati dan jaga keluarga kita dari pahaman-pahaman yang menyesatkan. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.